Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد كيف حالكم صباح الخير. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Sebelumnya kita membahas tentang munada. Munada itu isim mansub yang tercantum setelah harfun nida. Apa artinya harfun nida? Huruf panggilan, wahai. Terjemahannya wahai. Munada yang mansub itu ada 3. Masih ingat? Ayo, satu apa? Yang mansub. Yang marfu ada 2. Yang marfu apa? Alam dengan nakirah maqsudah. Yang mansub itu yang marfu. Maaf, bukan yang marfu. Yang mabni ala dhamm. Yang diakhiri dengan dhammah. Ya rajulu, ya Muhammadu, ya Aliyu. Gak bisa dibaca ya Aliyun. Jadi mubtada yang diakhiri dengan dhammah. Yang diakhiri dengan dhammah. Naam. Yang diakhiri dengan dhamma itu pertama adalah mufrad alam. Kemudian yang di akhir yang mansub nakira ghair maqsudah mudhaf dengan musyabbah bil mudhaf. Baik. Selanjutnya sekarang ada maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli ini gampang memahaminya. Maf'ul min ajli ini adalah kata yang menjelaskan alasan di balik sebuah perbuatan. Begitu gampangnya. Kita akan baca di buku saya halaman 131. Al-ismul mansub alladhi yudhkar bayanan li sabab wuqu'il fi'li. Isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas atau penjelasan terkait sebab terjadinya perbuatan. Contoh, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri ijlalan demi menghormati. Nah, kalau maf'ul min ajli diartikannya demi atau untuk. Karena dia menjelaskan alasan di balik perbuatan. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, dan aku menujumu demi mengharapkan kebaikanmu. Dari sini. Ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah. Kita akan jelaskan bareng. Kalau maf'ul ma'ah apa? Maf'ul ma'ah di halaman setelahnya, di halaman maf'ul ma'ah, halaman 132. Al-ismul mansub alladhi yudhkar li bayan man fu'ila ma'hul fi'lu. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang dengannya perbuatan itu dikerjakan. Jadi perbuatan terjadi, nah dengan siapa perbuatan itu dikerjakan, nah itu namanya maf'ul ma'ah. Kalau maf'ul min ajli menjelaskan alasan dibalik terjadinya sebuah perbuatan. Baik, lihat ke sini. Sekarang kita maf'ul min ajli dulu. Maf'ul min ajli, apa artinya min ajli? Min ajli itu karena, maf'ul karena. Jadi dia menjelaskan tentang kenapa perbuatan itu dikerjakan, jawabannya karena titik. Nah, yang setelah karena ini itu namanya maf'ul min ajli. Lihat di sini. Qumtu ikraman laka. Lihat, kata ikraman, kata kerjanya akroma
Yukrimu. Artinya itu memuliakan. Lihat, dia menggunakan masdar ya. Kalau maf'ul min ajli menggunakan masdar. Lihat di sini. Qumtu ikraman laka. Qumtu apa artinya? Aku berdiri. Aku berdiri. Perbuatan bukan berdiri. Oke, sekarang dijelaskan alasan kenapa berdiri. Jawabannya ini. Aku berdiri karena atau demi. Demi, ayo, memuliakan siapa? Kamu. Lihat, ini dibaca mansub, ikraman, bukan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu objek. Dorobtu kalban, itu maf'ul bih namanya. Kalau maf'ul min ajli, dia menjelaskan alasan kenapa ini terjadi. Alasan kenapa ini terjadi. Jawabannya, demi memuliakanmu. Aku berdiri demi memuliakanmu. Mana yang maksudnya maf'ul min ajli? Ikraman. Ikraman. Contoh lain. Lihat di buku saya apa yang contoh? Ashkur al-asatidzah fil azhar i'tirafan. I'tirafan. Apa artinya i'tirafan? I'tirafan itu artinya mengakui. Lihat. Darabtu ibni ta'diban. Darabtu apa artinya? Saya memukul. Ibni, anakku. Oke, mana maf'ul min ajlihnya di sini? Nih. Ta'diban. Dari kata adaba. Kalau maf'ul min ajlih menggunakan masdar ya. Adaba yu'addibu. Artinya apa? Mendidik. Mendidik. Berarti kalau ngertiin gimana nih? Aku memukul anakku demi mendidik. Mana yang disebut dengan maf'ul min ajli? Ini nih, ta'diban. Dibaca mansub, bukan maf'ul bih, namanya maf'ul min ajli karena dia menjelaskan sebab terjadinya pemukulan ini. Paham? Paham nggak? Kemudian contoh lain misalnya, ayo kamu kasih contoh bahasa Indonesia, setelah saya terjemahin ke dalam bahasa Arab. Waqaftu ijlalan li ustadzi. Ya. Waqaftu, waqafa yaqifu artinya berdiri. Ijlalan dari kata ajalla yujillu ijlalan, artinya memuliakan. Kalau kita artiin gimana? Aku berdiri untuk memuliakan atau demi memuliakan guruku, memuliakan guruku. Inilah yang dengan maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli menggunakan masdar. Dia menjelaskan alasan kenapa perbuatan itu terjadi. Oke. Sekarang ada namanya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim yang menjelaskan dengan siapa sebuah perbuatan itu terjadi. Lihat sini. Hadara al-amir. Apa artinya al-amir? Komandan. Hadara al-amir. Lihat sini. Hadara al-amir. Mana perbuatannya? Perbuatannya hadara. Al-amir menjadi apa? Menjadi fa'il. Disebutkan selanjutnya wal jaisha. Amir itu hadir, wal jaisha dan tentara. Maksudnya apa? Perbuatan hadir ini dilakukan oleh komandan bersamaan dengan tentara. Nah, wal jaisha ini dibaca mansub, dia dibaca mansub karena dia menjadi maf'ul ma'ah namanya. Dia menjadi maf'ul dalam arti apa? Dia membersamai,
membersamai sosok yang melakukan perbuatan ini. Nah, ini namanya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu kata yang menjelaskan dengan siapa perbuatan itu terjadi. Perbuatan hadir dilakukan oleh komandan, ya kan? Dijelaskan, oh bersamaan dengan tentaranya. Dibaca wal jaisha. Oke, boleh nggak dibaca wal jaishu? Kalau dibaca wal jaishu namanya atof dengan ma'tuf alaih. Lihat sini. Hadara Aliyun wa Muhammadun. Bisa dibaca begini? Bisa dibaca begini. Hadara Aliyun wa Muhammadun. Ali hadir bersama apa namanya dan Muhammad. Tapi kalau hadirnya itu berbarengan, Ali hadir dan Muhammad juga ikut hadir, kita bisa mengubah harokat ini dan statusnya bukan menjadi atof lagi, tapi menjadi maf'ul ma'ah. Gimana bunyinya kalau dia menjadi maf'ul ma'ah? Hadara Aliyun wa Muhammadan hadara jaa al-ustadzu wa talib. Kalau dibaca wa talibu, dia menjadi ataf dengan ma'tuf alaih. Kalau dibaca wa taliba, artinya apa? Guru itu datang bersamaan dengan mana maf'ul ma'ah? Ni wa talib. Ini namanya maf'ul ma'ah. Jadi ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajli menjelaskan alasan kenapa perbuatan itu terjadi. Maf'ul ma'ah menjelaskan dengan siapa perbuatan itu terjadi. Kemudian di sini misalnya Syekh Sanhaji menjelaskan dengan beberapa contoh. Maf'ul ma'ah halaman 132. Ja'al amir wal jaisha wastawal ma wal khashabata. Istawal ma wal khashabata. Air itu menjadi setara posisinya dengan kayu. Maksudnya air bersamaan dengan kayu gitu loh. Dibacanya wal khashabata karena menjadi maf'ul. Nah, setelah maf'ul min ajli maf'ul ma'ah, selanjutnya isim mansub itu apa? Khobar kana, kemudian isim inna. Khobar kana, masih ingat kana? Kalau kana itu bagaimana amalnya? Merofakan isim, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim dan merofakan khobar. Kemudian terakhir apa? Isim mansub yang disebutkan apa? Isim mansub yang disebutkan apa terakhir? Yang mengikuti isim mansub yaitu na'at, atau taukid dan badal. Selesailah pembahasan tentang isim mansub. Lihat sini. Kana Muhammadun jalisan inna aliyan qaimun. Isim mansub setelahnya apa? Khobar. Khobar kana selalu mansub. Kana Muhammadun jalisan. Dia menjadi khobar atau isim? Khobar kana. Inna aliyan qaimun. Aliyan menjadi apanya inna ini? Isim inna. Ya khobar kana, isim inna itu mansub. Kemudian na'at, ataf, taukid, badal. Seperti yang kita bahas. Kalau misalnya man'utnya nasab, dia juga nasab. Ra'aitu rajulan aqilan. Mansub atau marfu? Mansub karena dia mengikuti na'at, man'ut. Mengikuti man'ut yang mansub. Begitu dengan ataf, taukid, badal, dan lain-lain. Terakhir ada mahfudhatul asma, isim yang dimajrurkan. Hubungan antara keduanya adalah jar dan majrur. Bab mahfudhatil asma. Kita akan membahas bab mahfudhat al asma. Dan inilah pembahasan terakhir kitab Jurumiyah. Al mahfudhatu thalathatun. Istilah khafad dengan jar itu maknanya sama. Isim yang dikhafadkan itu ada 3. Pertama ada yang dikhafadkan dengan huruf. Nah, kalau dengan huruf nantinya itu namanya huruf apa? Huruf jar. Kemudian isim setelahnya adalah isim majrur. Al-jar wal majrur. Kemudian ada makhfud bil idhofah, dikhafadkan dengan adanya idhofah. Nanti istilahnya ada apa namanya? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Terakhir ada tabi'un lil makhfud yang mengikuti isim majrur atau isim makhfud.
Fa amal makhfudu bil harf fa huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam hurufil qasar. Huruf jar yang pernah kita bahas di awal-awal. Yang terletak setelah isim yang terletak setelah huruf jar namanya isim majrur. Saya berikan beberapa contoh itu. Udtu minal bait, dhahabtu ilal masjid. Al kitabu 'alal maktab. Dhahabtu ilal masjid. Mana huruf jarnya? Ila. Masjid menjadi apa namanya? Isim majrurnya dengan apa? Dengan huruf atau dengan idhofah? Dengan huruf. Jadi ada yang dijarkan dengan huruf, ada juga yang menjadi majrur gara-gara karena dia menjadi mudhaf ilaih. Qalamu Ali. Qalam milik Ali. Bacanya aliyun, aliyin. Aliyin. Kitabu al-ustadz. Dia majrur dengan huruf atau dengan idhofah? Dengan idhofah. Jadi isim majrur itu ada 3 macam. Pertama ada yang majrur dengan huruf. Jalastu fil fasli. Majrur dengan apa ini? Dengan huruf. Dengan idhofah sekarang. Saburatu al-fasal. Dia majrur dengan apa ini? Idhofah. Ingat ini ya, kalau ada kata disandarkan dengan kata yang lain, yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Rasul, rasulun, utusan, disandarkan kepada kata Allah Rasulullah. Ingat, mudhof ilaih ini nggak boleh ada tanwin. Mudhof yang menjadi mudhof tidak boleh disertai Ini rasulun, tadinya rasulun kalau berdiri sendiri. Tapi kalau disandarkan kepada Allah bunyinya apa? Rasulullah, bukan rasulun Allah. Mudhaf itu tidak boleh disertai tanwin. Kalau ada tanwin dia dihilangkan. Kemudian juga nggak boleh disertai dengan nun. Yang biasa ada jamak mudzakkar salim. Contoh, muslimun. Apa artinya muslimun? Orang-orang Kalau dia diidhofahkan, maka nunnya hilang. Contoh, orang-orang muslim Indonesia. Gimana cara mengidhofahkannya? Muslimu Indonesia. Tuh, nunnya dihilangkan. Gak boleh disertai nun. Paham? Mudhaf itu ketentuannya tidak boleh disertai tanwin. Kemudian tidak boleh disertai nun ini nih. Nun yang biasa nempel di jamak mudzakkar salim. Juga kalau misalnya nun yang nempel di isim tathniyah. Contoh. Qalamani. Qalamani. Ada nunnya tuh. Apa artinya? 20. Kalau saya pengen diidhofahkan. 2 pulpen milik Muhammad. Gimana bunyinya? Qalama Muhammadin. Ingat ini ya. Ketentuan mudhaf ilaih. Tidak boleh disertai tanwin. Jadi salah kalau saya bilang saburatun al-fasli. Benar atau salah? Yang benar saburatu al-fasli. Papan tulis kelas. Kemudian tidak boleh disertai nun yang biasa nempel jamak mudzakkar salim atau di isim tasniyah. Qalama, muslimu. Kalau misalnya dia dalam keadaan mansub, muslimun kan muslimin. Ya kan? Muslimin. Nunnya dihilangkan berarti apa? Muslimi Indonesia. Dan seterusnya. Yang terakhir apa? Yang mengikuti isim majrur. Kalau sekarang misalnya marartu bi Zaidin wa Muhammadun dan din. Kenapa Muhammadin? Karena dia menjadi atof. Ma'tuf alaihnya isim majrur. Atof mengikuti ma'tuf alaih. Dia isim majrur, dia juga isim majrur. Walhasil isim yang khofadkan atau yang menjadi majrur itu ada 3 bentuknya. Pertama ada yang dimajrurkan dengan huruf, kedua ada yang dimajrurkan dengan idhofah, ketiga ada yang dimajrurkan dengan mengikuti isim majrur yang lain. Wa ma yukhfadu bil idhofah, adapun yang dihofadkan dengan idhofah halaman 137. Ini penutup. Yang diidhofakan dengan yang dimajrurkan dengan idhofah itu nahwu qaulika ghulamu Zaidin wa huwa ala qismain ma yuqaddaru bil lam
Pertama, yang ditakdirkan dengan huruf lam atau diperkirakan dengan huruf lam. Maksudnya kepemilikan. Kepemilikan. Jadi kalau ada kata diidhofatkan kepada kata yang lain, maknanya adalah kepemilikan. Satu, maknanya kepemilikan. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ada juga yang ditakdirkan atau diperkirakan dengan adanya huruf min. Min itu artinya dari, artinya terbuat dari. Contoh di sini lihat nih. Ini, lihat nih. Qalamu aliyin, pulpen Ali. Maksudnya apa? Pulpen milik itu maksudnya yang yuqaddar bilam. Jadi yang diperkirakan di balik kalimat ini ada huruf lam. Qalamun li aliyin. Maksudnya kepemilih, tapi ada mudhaf ilaih yang maknanya itu min, dari. Contoh begini. Khatamu hadid. Khatam apa artinya? Cincin. Hadid apa artinya? Besi. Khatamu hadidin. Coba sekarang artiin. Ini kira-kira maksudnya cincin milik besi atau cincin dari besi? Bagus. Jadi yang diidhofakan itu maknanya ada dua. Pertama, ini maknanya kepemilikan atau keberasalan gitu loh, paham nggak? Ini terbuat dari besi, cincin dari besi. Contoh lain, Kitabu al-Ustad, ini nih. Ayo, maknanya apa ini? Kepemilikan atau keberasalan? Kepemilikan. Kalau misalnya Saubu haririn, apa artinya harir? Sutra. Saub apa artinya saub? Baju. Ayo, sekarang ini maknanya apa? Dari. Saubu harir artinya baju dari sutra. Selesailah sudah pembahasan kitab Jurumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Syekh Hasan Haji, pengarang kitab Jurumiyah, dan seluruh ulama yang berkhidmat untuk kitab ini. Semua saudara-saudara kita, semua santri di Darul Arham, semua santri di berbagai pesantren, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman yang lain. Mudah-mudahan Syekh Hasan Haji dirahmati oleh Allah, diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya. Dan semoga di surga nanti kita dikumpulkan bersamanya dan para ulama-ulama yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.